Oke guys, ini untuk peninggi ataupun headlamp leveling dari New Carry. Ini ada di sebelah bawah sini ya. Nah, unggah guys itu. Ini akan gua naikin. Nah itu. Bisa dure kanan. Oke, cukup. Sekarang yang sebelah sebelah sini. Itu ya guys ya. Diputar ke kiri guys. Diputar ke kiri ya. Nah, kalau kanan dia turun seperti itu. Jadi di pojok sini ya untuk headlamp leveling New Carry. Tak tes metu stilit ya. Tak merono saya. Oke guys, yang kiri ini kurang tinggi ya. Ini gua harus fokus tuh. Dia akan naik ya. Sedikit saja. Cukup. Cukup. Oke. Tak tes neng mobil gue. Oh iya. Sorotnya podo-podo. Oke guys, yang kiri ternyata ketinggian. Tuh kalian bisa lihat ya. Yang kiri ketinggian. Pas kewe lah dirata gitu. Terus gua turunin lagi dikit ya guys ya. Yes, oke lah, sip. Akhirnya segitu ya. Itu yang untuk ninggiin di baut ini ya, New Carry ini di baut sebelah sini. Oke, kalau kalian ya sudah memakai lampu Proji, apalagi itu HID kayak gua kayak ini ya. Ini gua ini pakai HID Proji, udah sering gua bahas ya. HID Proji Blue Lens 35 watt dan ini HID 35 watt itu kasta kedua guys. Kalau yang paling terang itu setahu gua 55 watt itu ada di mobil gua yang dulu, dan di mobil gua sekarang ini New Carry Pickup itu 35 watt. Dan gue sengaja nggak pakai flash, dan gue ini di dalam kabin mobil gue ya, New Carry. Nah ini New Carry yang sudah modifikasi tipis-tipis ya. Ini gue di dalam sini. Nah itu Mas Ganteng. Kali ini gue akan membahas bagaimana pentingnya sorot lampu ya, apalagi jika kalian, kita lipat spion dulu, apalagi jika kalian sudah memakai Proji HID. Meskipun lampu Proji itu cut off nya bagus, cuma kalau jeroannya Proji itu HID itu akan sangat silau jika kalian tidak atur ketinggian lampunya guys. Dan sekarang juga zamannya bilet ya, itu juga LED yang sekarang untuk kualitasnya hampir menyamai si HID ini. Dan kalau gua ini masih memakai HID ya, jadi beda ya guys ya. HID sama LED bilet itu beda, jadi masih terangan HID dan tentunya masih silau HID. Meskipun untuk bilet, meskipun watt bilet itu lebih gede di atas HID, tapi meskipun sama-sama 35 watt misalnya, itu tetap masih silau ataupun masih terang HID. Dan HID itu kelebihannya dia ada kuning-kuningnya guys untuk sorot lampunya, dan itu untuk efek pelangi itu ditimbulkan oleh Proji Blue Lens gua ya, HID Proji Blue Lens gua 3 inch, jadi ada sedikit efek-efek pelangi ya itu ya. Oke. Dan kembali lagi tuh ada Veloz gua, itu mobil gua di depan. Dan kembali lagi untuk sorot lampu, untuk New Carry sudah gua bahas. Untuk
pengatur ketinggiannya itu ada di yang gua bahas sebelumnya itu ya guys ya, untuk New Carry Pickup. Sebenarnya lebih gampang jikalau kita ada headlamp leveling ya, seperti di mobil gua dulu tuh ada headlamp leveling, gua modif. Untuk New Carry Pickup ini gua belum sempet untuk modif lampu Pro CHID gua dikasih headlamp leveling. Jadi untuk headlamp leveling itu dia bisa diatur naik turunnya hanya lewat saklar yang ada di dalam interior mobil. Tapi untuk mobil ini belum ada, jadi gua harus atur manual. Dan tentunya untuk pengaturannya New Carry Pickup ini dia satu-satu ya, jadi kanan sendiri kiri sendiri ya untuk pengaturan sorot lampunya. Dan untuk sorot lampu di New Carry Pickup ini gua kasih tips ya bagaimana mengatur ini untuk umum ya, untuk umum. Jadi sama aja ini. Untuk pengaturan ketinggian lampu, usahakan jarak itu minimal dari untuk pengetesan objek yang ada di depan ini ya. Ini kan ada velos gua ini untuk objek pengaturan lampu, sorot lampu. Ini usahakan minimal itu 2,5 meter ya guys ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat jarak main dari si sorot lampunya ini guys. Jadi kalau kita dekatin itu kita tidak nampak apakah lampu ini ketinggian ataupun terlalu turun. Jadi kalau bisa kita ambil yang tengah-tengah saja. Nah, tipsnya untuk tengah-tengah adalah untuk ketinggian sorot lampu itu kalian bisa, misalkan nih ada mobil velos ya di depan. Untuk New Carry itu lampunya memang agak rendah ya guys ya, tapi untuk sorot lampu tuh kan sama aja lah ya. Jadi karena agak rendah, gua harus agak tinggiin meskipun itu tingginya sedikit. Dan ini jarak mobil ke depan nih ada mungkin 2,5 meteran, mungkin 3 meter ya. Dan itu jarak minimal ataupun jarak ideal lah, gua bilang jarak ideal untuk mengatur ketinggian sorot lampu. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau bisa ya, misalkan ini kan mobil nih guys. Nah, ini mobil di depan ya. Mobil lah. Emang apa ya guys ya. Jadi ini depan ada mobil. Kalau bisa sorotnya jangan sampai ke setengahnya bodi mobil. Itu kalau MPV seperti ini ya guys ya. Jangan sampai terlalu ataupun setengahnya dari bodi mobil, karena itu akan silau kalau apalagi lebih dari setengahnya mobil. Dan kita memang untuk pengaturan lampu ini gua posisikan untuk objek di depan itu memakai mobil gua ya velos ini ya. Kalau diatur tembok, arahkan ke tembok ataupun objek yang lebih datar itu mungkin tetap bisa sih guys, tetap bisa. Cuma lebih baik kalian atur langsung ke bokong mobil orang lain lah ya, ibaratnya seperti itu. Meskipun di depan ini mobil gue sendiri, jadi sebisa mungkin kita memang ini ya sangat krusial sekali ya. Kita juga harus menentukan ataupun melihat seberapa tinggi mobil, maksudnya seberapa tinggi lampu mobil kita. Seperti kayak SUV leather frame itu kan sangat tinggi ya lampunya ya. Nah, itu juga kita sekali lagi untuk pengaturan lampu mobil itu sangat krusial. Tapi untuk tipsnya kali ini adalah supaya untuk sorot lampu mobil itu tidak lebih dari setengah bodi mobil kalau disorot dari belakang ini. Jadi hanya ya setengahnya di bawah sedikit. Jadi di bawah sedikit. Kalau di New Veloz ini, Grand New Veloz itu masih di bawah plat nomor ya. Nah gitu. Dan ini pedomannya, ini jarak mobil gua sama mobil yang ada di depan itu sekitar 3 meteran, 2,5 sampai 3 meteran untuk jarak ideal pengaturan sorot lampu mobil. Dan kalian bisa lihat sendiri ya itu ya, sorot lampunya bahkan sampai sana guys tuh ya. Jadi memang sorot lampu HID 35 watt ini yang sudah dipasangkan ke Proji Blue Lens ini tidak main-main untuk keterangannya guys. Jadi gua harus benar-benar krusial untuk mengatur sorot lampu ya.
karena mobil gua belum ada headlamp leveling, jadi harus mengatur secara normal. Dan gue juga nggak asal ngatur ya, gue ada pedoman tersendiri untuk mengatur sorot lampu mobil ya. Pedomannya seperti apa ya yang barusan gue omongin. Jadi minimal jarak objek dari mobil ke jarak objek untuk lemparkan sorot cahaya itu minimal 2,5 meter ya. Nah, kalau di bawahnya itu bagaimana? Kalau di bawahnya itu kalian agak susah untuk mengira-ngira dari sorot lampunya itu apakah sudah tinggi ataupun terlalu turun. Jadi minimal tuh usahakan 2,5 meter untuk ketinggian sorot lampu. Oke, untuk new carry, untuk pengatur ketinggian sudah gua bahas, itu seperti di video yang sebelumnya ini. Dan untuk tipsnya juga sudah gua beri ya guys ya. Tapi memang kelebihan Pro G itu dia cut off-nya dia bisa lurus gini ya, lurus. Dan memang Pro G yang gua pakai ini nggak main-main. Jadi memang dia blue lens dan mereknya juga ternama. Jadi apalagi dikombinasikan dengan lampu HID 35 watt itu sangat luar biasa terang. Jadi ya mungkin kalau pas mobil gua nanjak ini mungkin lawan arah akan misalnya ada tanjakan gini terus gini lah, itu mungkin agak silo ya, tapi kan memang ya seperti itu. Jadi kita patokannya kalau ngatur si lampu ini usahakan kita di dataran yang benar-benar tidak tinggi ataupun tidak menurun. Mobil kita maksudnya tidak nanjak ataupun tidak menurun, jadi memang benar-benar datar untuk mengatur si ketinggian sorot lampu. Tapi akan lebih baik ya, seperti mobil-mobil zaman now itu dia sudah dilengkapi headlamp leveling, jadi dia bisa mengatur sorot lampu dari saklar yang ada di dalam mobil. Biasanya seperti itu, seperti mobil gua dulu ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu tipsnya untuk pengaturan sorot lampu ya. Sekali lagi, sorot lampu mobil kalian kalau bisa jangan lebih dari setengah bokong mobil orang lain. Itu patokannya mobil MPV ya seperti ini. Jadi memang patokannya harus mobil MPV. Kalau sedan misalnya contoh Camry ataupun Honda Accord ataupun bahkan mobil yang pendek, itu memang kekurangannya mobil pendek itu kalau kita pas-pasan dengan mobil yang tinggi di malam hari itu akan silau jikalau kita pas-pasannya adap-adapan gitu ya. Untuk mobil yang pendek-pendek misalnya Accord Maestro itu kan pendek ya, Civic yang jadul itu kan juga pendek banget ya itu ya. Jadi memang ya ada plus minus sih guys. Plusnya memang buat kita untuk penerangan harus, kalau gua pribadi memang harus number one. Jadi new carry pickup ini lampunya sangat laknat sekali, makanya gua ganti Pro G HID Blue Lens 3 inch ini yang 35 watts. Dan sejauh ini gua sangat puas sekali ini untuk dimnya. Sekali lagi gua tuh ya, kalian bisa lihat sana, ini sangat, nah bahkan kalau gua ngedim itu dia masih di bawah kaca mobil itu ya, tapi tetap silau sih guys. Jadi kita untuk mengatur jangan di high beam ya, alhamdulillah tetap di low beam saja. Oke, sekian dulu nih gue di depan toko gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.